Topik menarik dikupas dalam dialog hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat, apa kabar pagi hari ini? Di Sidoarjo dan sekitarnya kemarin malam diguyur hujan cukup deras dan imbasnya saat ini di beberapa ruas jalan masih terlihat genangan-genangan air ya. Dan cuacanya juga masih mendung pagi hari ini. Hari Sabtu tanggal 20 November 2021. Apa kabar Anda sahabat? Saya Ilham Dianta kembali menemani aktivitas pagi hari Anda. Dan seperti biasanya Sabtu pagi dari jam 7 sampai jam 8 kita masuk di program Digital Business Series ya, bersama dengan Coach Muhammad Idham Azhari. Dan yang akan nanti kita bahas adalah tentang bagaimana membangun nilai produk ya. Nah ini sangat penting karena bagaimanapun juga kalau kita punya produk ya tentunya kan harus bisa membangun itu apa yang namanya value ya kan. Jangan sampai kalau misalnya kita ada produk kemudian ya kalau di review ya begitu-begitu aja, tentunya kita kan nggak ingin dong. Pasti ada upaya untuk meningkatkan bagaimana value itu supaya produk kita ini memang diakui kualitasnya. Nah seperti apa? Tentunya banyak hal yang harus diperhatikan ya kan. Baik, kita nanti kupas bersama dengan Coach Idham. Baik, sahabat, seperti biasanya juga program ini disiarkan atau ditayangkan serentak ya di beberapa LPPL Jatim, yaitu di RGR Tulungagung, SL Nganjuk, dan Praja Angkasa Trenggalek. Terima kasih dan kita sapa. Assalamualaikum, selamat pagi Coach Idham. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi Mas Ilham. Iya pagi, kabarnya masih baik ya pagi hari ini? Oke, baik nih Coach Idham. Kita bicara tentang membangun nilai produk. Mungkin betul. Apa yang saya bicarakan tadi sempat dengar atau gimana? Betul atau enggak jika? Ya betul, tadi kata Mas Ilham sahabat, membangun nilai produk, baik belum buat produk atau produknya tadi Mas Ilham bilang tadi kan supaya value-nya ada gitu ya. Ada added value. Jadi begini sahabat ya, membangun nilai produk itu artinya membangun ya, bisa dari awal sama sekali kita nggak punya produk gitu, terus atau kita ya sudah punya produk cuman mau value-nya mau ditingkatkan gitu ya, atau ada sedikit permasalahan mau kita hacking, istilah sekarang kan hacking ya, di hack itu gerak cepat ya sahabat ya, beda dengan growth ya, makanya ada title namanya growth hacker, ada growth marketer. Kalau growth hacker cenderung taktik yang short term gitu. Kalau growth marketer long term gitu ya. Growth marketer cenderung untuk branding ya, growth. Cuman kalau untuk growth hacker cenderung mau hasilkan profit seketika gitu ya. Kebanyakan growth hacker sahabat itu urusan dengan teknis ya. Sedikit menyimpang nih. Padahal kita pernah bahas, sudah sering saya ngomongin ya. Antara growth hacker dan growth marketer itu penting sahabat ya. Jadi ini ditarik ke belakang nih Mas Ilham. Kita kan udah bahas model bisnis dengan kanvasnya, terus ada rencana bisnis dengan beberapa formnya yang panjang ya, nanti kita akan utarakan ya Mas Ilham ya. Ada financial plan tersendiri karena hitung-hitungan kemarin kan cukup banyak ya, panjang sekali ya, apalagi yang proyeksi keuangan. Nanti juga ada rencana pemasaran yang bagian dari rencana bisnis. Sekarang kita tarik ke belakang ya, sahabat, tarik ke belakang bagaimana kita membangun nilai produk ya. Tapi begini sahabat, kalau produknya sudah jadi, biasanya jarang nih orang pakai ini ya. Makanya materi ini jarang disampaikan di program inkubasi atau mentor UMKM ya. Karena kebanyakan yang ikut itu udah jalan lah ya, sebulan itu udah jalan kan ya. Bahkan yang udah 2 tahun, banyak yang mengindahkan membangun nilai produk ya. Jadi sahabat, tapi ini menarik ya, ini nggak begitu rumit ya, bagaimana kita seleksi produk, memilih produk dari ideation, dituangkan atau melalui refleksi, oh Mas Ilham, oh saya mau buat kopi dengan saset, oh saya mau buat
kedai kopi gitu. Sahabat, jadi langkah awal untuk membuat bisnis ya adalah membuat bisnis model. Udah kita utarakan ada 2 bagian ya Mas Ilham. Mhm. Terus dan rencana bisnis, terusnya ya bisnis model dan rencana bisnis yang matang pastinya pada akhirnya akan membuat bisnis lebih spesifik gitu ya. Jangan terlalu melebar dan pastinya tepat sasaran. Mhm. Nah, ini Oke, tahapannya optimal diantaranya dengan membangun nilai produk nih yang paling baik. ini akan kita Nah, bahas. ini Terus banyak sekali selanjutnya Coach membuat Idam. kanvas model bisnis dan rencana bisnis dan seterusnya sampai ke nanti dipaparkan di investor, di bank atau Mhm. rekan bisnis. Jadi sahabat, membangun nilai produk ini adalah menentukan produk yang akan dijual gitu ya. Beserta keunggulannya, ada value-nya sehingga Mhm. ditemukan nilai jual ya sahabat ya, atau pembeda utamanya atau unique selling point. Nah, itu dong, jangan asal buat produk ya, sahabat ya. Jadi mesti diseleksi nih. Jadi Mhm. prinsip dasarnya, jadi bagaimana nanti brand message ya, ini kan suatu brand ya Mas Ilham ya. Produk kan fisik, tujuan kita brand kan, jangka panjang gitu ya. Ada long term growth yang sustain. Jadi brand message ini supaya dapat menjadi brand perception ya, yang baik ketika masuk ke segmen pasar yang telah ditentukan. Nah, coba saya kasih dulu ya. Ini sebenarnya nanti ujung-ujungnya Mas Ilham ada kanvasnya, Mas Ilham. Mhm. Coba saya share ya kanvasnya biar sahabat nanti saya utarakan secara satu persatu eh, bagaimana sampai nanti kanvas ini bisa terbentuk dari misalnya menentukan pilihan produk, diseleksi, habis diseleksi pun diuji ya sahabat ya. Diuji bisa kita makan sendiri gitu ya, atau misalnya Mas Ilham apa eh, apa di tetangga gitu ya, atau saudara atau istri misalnya atau pacar mungkin ya. Dan kedua diuji di offline gitu ya. Offline maksudnya bisa kasih ke teman atau istilahnya dijual lah ya. Cuman kan bukan nggak full versionnya, masih versi beta gitu ya. Dan satu lagi ujinya dengan online gitu. Mhm. Sudah tampilkah Mas Ilham di YouTube saya? Belum. Oke. Nah, ini kanvasnya ya, Ini sahabat ya. terlihat layar putih, ada panah dua Iya, biru betul, gitu ya. betul. Di YouTube coba saya eh, ya agak agak blur sih ya. Mhm. Saya selalu lihat YouTube ya, sahabat ya. Zoom di sebelah kiri saya, cuma saya selalu YouTube karena kebanyakan sahabat lihat YouTube gitu ya. Dan ini juga nanti jadi recording kan, penting banget ya, Mas Ilham ya. Oke, akan saya jelaskan satu persatu, tapi stepnya panjang ya, sahabat ya. Nanti dari membuat list ya, kita list produk kita apa aja, terus seleksi list, terus uji ya. Setelah itu diuji tadi yang saya bilang tadi, uji bisa melalui dimakan sendiri ya, atau istri, biasanya istri ya, atau mungkin pacar gitu ya, agak kritis biasanya, atau teman gitu ya. Terus diuji secara offline dan uji secara online gitu ya. Jadi sahabat, oke, coba saya share lagi gambarnya, atau saya masuk deh ya, langsung definisi dari membuat produk seperti apa, terus Mhm. manfaatnya apa gitu ya, sambil saya share di, oke, jadi jadi tahapnya begini sahabat ya, tahapannya itu dari tadi ya ada 3, coba sambil saya masuk ke Zoom ya sahabat ya, membuat list ya, coba camkan baik-baik. Materi pagi ini membangun nilai produk ada 3 step sahabat. Satu, membuat list produk dari ide-ide kita gitu ya, dari refleksi atau boleh dari ide orang lain atau dari ide sekeliling kita ya. Kita ada rasa empati gitu ya. Di sekeliling kita tuh ada apa aja, ada problem apa aja gitu ya. Terus solusinya kita tangkap dong, kita buat list. Setelah itu kita seleksi dari sekian banyak list itu, kita seleksi. Misalnya Mas Ilham ada pikir di dalam mindnya itu dengan reasoningnya ya, dengan alasan-alasan ada kopi, teh, apalagi mungkin jasa apa, dan setelah itu diseleksi sama Mas Ilham atau sahabat, diseleksi kira-kira mana yang memenuhi passion. Bukan passion aja sahabat ya, ada passion, ada selera pasar, ada selera konsumen, banyak ya kriteria-kriterianya. Terus terakhir adalah uji pilihan, jadi 3 step sahabat.
Coba saya sambil nih ya, definisinya seperti apa, sahabat. Oh ya, sahabat, ini masih ada tanda bracket. Small business life artinya saya potong sebentar. Seharusnya materi ini masih materi konten marketing ya. Kita loncat sebentar. Ada tanda bracket. Small business life artinya saya bahas materi tertentu. Nanti mungkin aja ada pembahasan mengenai entrepreneur ya. Terus pembahasan mengenai startup, pembahasan mengenai desa digital misalnya. Ada desa digital juga nih. Terus ada misalnya IT life, tech life, misalnya saya bahas forex ya, tapi pasti kan pembahasannya itu ke bisnis ya Mas Ilham ya, bisnis secara digital. Oke, coba saya ini ya, saya share dulu itu tadi ya, dan jangan lupa sahabat ya, saya akan recap lagi bagaimana kanvas model bisnis. Nanti ini produk ini masuk ke bagian di tengah di kanvas model bisnis namanya value proposition, nilai lebih, nilai keunggulan, nilai yang kita tawarkan ke konsumen gitu ya. Sebenarnya gitu ya Mas Ilham ya, masuk ke value proposition. Ya Mas Ilham. Ya baik. Oh suara Mas Ilham kecil ya? Gimana ini, Coach? Suara saya kecil ya? Kenapa? Suara saya kecil? Iya betul. Oke, bentar. Suara saya jelas ya? Oh jelas, kalau suara Coach Idam jelas. Oh dari sisi radio sumber ya, udah itu kecil lagi ya? Sebentar, ini masih di apa? Sip, oke. Gimana? Sudah ya? Sip, jelas banget. Makanya tadi saya sempat mau komentar gitu kan, ternyata ini Coach Idam jalan aja terus gitu. Ya sahabat ya, ini masalah teknis ya, masalah biasa ya. Jangan komplain juga gitu. Iya. Mungkin colokannya belum pas gitu. Saya juga dari sisi saya ini colokan bukan pas, internetnya biarpet di sini dari Sidoarjo mungkin ya habis outage tadi malam ya, outage itu tiba-tiba kan ada maintenance segala macam gitu ya, biasa ya masalah teknis. Ini Coach Idam tadi kan sudah menjelaskan bagaimana membuat nilai produk itu bisa punya nilai value gitu kan. Tadi yang pertama membuat list ya mengenai ide-ide dan sebagainya. Nah ini kan masih kurang 2 lagi, betul ya? Iya, jadi tahapannya itu membangun nilai produk itu membuat list. Terus kita seleksi, listnya panjang ya, bisa 100, bisa ya kita kan punya ide gitu ya, punya ide dengan alasan-alasan ya, jangan asal ide, misalnya saya mau bisnis pesawat terbang ya, enggak juga gitu kan aneh juga kan, jangan terlalu optimis lah, kira-kira yang ada di sekitar kita apa, Mas Ilham apa yang di sekitar Mas Ilham, misalnya bisnis jasa MC. Atau yang dibutuhkan oleh masyarakat di situ apa gitu kan. Yang paling gampang gitu ya Coach ya, ya kan? Yang paling dibutuhkan apa sih kayak gitu? Ya betul. Oke. Coba ya saya masuk ke ini ya, saya masuk ke materi apa? Saya jelaskan dulu ini membangun dari produk apa sih ya definisinya, terus manfaatnya apa gitu buat pelaku UMKM. Mas Idam, ini perlu nggak buat UMKM skala mikro? Ya perlu Bapak Ibu, karena kan kebanyakan ya para pelaku UMKM itu hanya di pikiran mereka, gitu, di mind mereka nggak tulis, akhirnya lupa ya. Tapi secara nggak sadar pasti ya, Mas Ilham pasti pernah kepikiran ya, kira-kira saya mau buat apa ya, gitu kan ya. Terus kira-kira saya mau sekolah S2 kapan ya, S3 kapan ya, itu kan mesti kita listing kan, mesti kita list tujuannya apa, supaya ada time frame-nya. Kira-kira target kita tercapai atau enggak gitu. Misalnya Mas Ilham mau sekolah S2, S3 di tahun 2022. Tiba-tiba lewat nih, udah 2023 gitu. Sekarang aja udah mau akhir ya, sahabat ya. Mau Desember kan nggak berasa ya. Kita udah edisi berapa nih Mas Ilham? 134. Saya berasa baru edisi pertama ini. Kok tiba-tiba 134 ya? Nah, waktu kan terus berjalan sahabat ya. Makanya para pelaku UMKM coba deh pelan-pelan kita coba list ya. Kita list nggak susah-susah amat ya. Tinggal di list di kertas A4 atau kalau mau misalnya nggak hilang ya masuk ke misalnya Google Sheet ya. Terus Google apa lagi, atau Excel lah, Word ya, bisa kita simpan di laptop. Dan jangan lupa filenya harus di backup ya, artinya masuk ke, nanti kan di backup ke Google ya, kalau kita synchronize ke Google, pastinya setiap HP baru langsung sinkron ya, pasti langsung ke Gmail gitu.
coba saya login ya definisi dari biar sahabat nggak kehilangan arah. Ini Mas Idam apa sih membangun nilai produk? Produk apa gitu? Saya kan udah punya, gitu. Ngapain lagi saya bangun? Ya ini biasanya Mas Ilham ya sahabat ya. Biasanya yang orang yang punya produk ya, pemula ya, Mm-mm. atau punya produk segmen pasarnya udah saturated gitu ya. Segmen pasarnya udah ya melemah lah. Artinya kita perlu segmen pasar yang baru ya. Makanya Mm-mm. kita, tapi gini ya sahabat, biasanya membangun nilai produk dari awal nih ya. Jarang sekali yang sudah punya itu merhatiin kanvas ini. Mereka langsung loncat ke kanvas model bisnis ya sah-sah aja kan. Toh nanti mungkin membuang waktu ya ketika ini ngapain lagi masih dalam bangun nilai produk gitu ya. Kan saya udah punya ya oke. Atau membuat produk baru ya sahabat ya. Buat produk baru jadi kita coba lagi untuk membangun nilai produk yang kira-kira nanti kriterianya macam-macam. Coba saya share ya, saya share biar sahabat tahu dulu. Oke, kok passwordnya salah ya? Definisinya apa? Mm-mm. Kita perlu tahu Dari dulu definisinya, betul kemudian latar dan belakangnya manfaat ya, kenapa sih kita harus betul. membangun nilai produk itu, Ya, manfaatnya juga ini yang lebih penting ya coach ya. ya manfaatnya apa ya? Coba saya sebelum kita jeda iklan ya, sekilas saja ya. Mm-mm. Nanti saya jelaskan satu persatu ya, sahabat. Oke, tadi mana ya? Oh ini dia. Oke. Oke, saya share ya. Membangun nilai produk itu apa, sahabat? Terus sudah tampil kah? Saya melihat sampai 2 HP saya nyalain. Saya memastikan supaya sedikit nge-lag ya, sahabat ya. Dari Mm-mm. sudah tampil ya. Sudah tampil. Ini materi saya gabungin semua dari kanvas model bisnis, dari oke, rencana bisnis, oke, terus oke, membangun nilai produk ya. Oke, ini sahabat ya. Coba sebelum membangun nilai produk, jadi materi pagi ini membangun nilai produk, definisinya apa ya? Jadi mengapa harus dengan membangun nilai produk gitu ya? Mengapa? Nah, ini mengapa? Ya, pertama manfaatnya itu menentukan kita bisa menentukan produk atau usaha yang potensial lah sahabat ya, dan Mhm. kompetitif. Dan kedua kita bisa menentukan dan menganalisis target pasar gitu ya. Nanti target pasar misalnya dibuat kriteria-kriteria yang lingkaran besar, yang kira-kira targetnya pas buat kita. Misalnya anak muda, lingkaran yang agak kecil, yang menengah gitu, mungkin orang tua, yang agak kecil lagi, yang kira-kira targetnya nggak pas, misalnya generasi lost generation yang umurnya 65 ke atas gitu ya. Nanti kita buang-buang nih sahabat nih, dapatlah yang lingkaran besar gitu ya. Terus ketiga, manfaatnya menentukan dan menganalisis kompetitor utama. Nah, dari sisi kompetitor kita juga bisa harus analisis ya, saingan kita siapa gitu. Misalnya kopi ini siapa, kopi saya ini kopi Demang Kopi saingannya siapa, misalnya Starbucks atau kopi Tuku ya, saya tulis satu persatu tuh, ini saingannya 1, 2, 3, dan terakhir meningkatkan nilai produk atau usaha kita sahabat. Nah ini manfaatnya ya. Eh, terus apa itu membangun nilai produk ya? Nilai produk adalah tadi ya saya sebutkan menentukan produk yang akan dijual beserta keunggulannya, ada value-nya di sana, ada added value, yang sudah ada value diedit lagi, ditambah lagi. Jadi kita harus camkan namanya PDCA cycle ya, plan, do, check, action. Terjadi permasalahan di rencana kita ulang lagi, cek lagi, dicek lagi, action lagi, diputar lagi gitu. Dengan memilih tadi produk atau usaha berdasarkan pertimbangan aspek-aspek personal ya, Mas Ilham ya. Mhm. Ada aspek personalnya seperti hobi ya gitu, minat, passion kita harus bisa masukkan dong. Mhm. Jangan sampai kita buat produk misalnya, enggak saya ikut-ikutan di tetangga sebelah begini. Oh enggak, sebisa mungkin kita kalau melakukan sesuatu aktivitas itu kita suka ya, sampai lupa waktu. Nah itu namanya passion sahabat. Mhm. Dari hobi ya, jangan sampai kita lakukan kita enggak suka. Akhirnya apa? Kita buang-buang waktu, kita males ngerjainnya, kita terpaksa gitu ya dalam tanda kutip ya, dan seterusnya, maupun tadi dari aspek personal ya, dari hobi, passion gitu, maupun potensi bisnis ya, dengan menganalisis segmen pasar gitu ya. Tadi kan dari aspek personal itu segmen pasar dari segi harapan dan masalahnya secara mendalam pastinya ya, reflektif begitu ya. Mhm.
sebagai penentu target pasar utama. Kan ada pasar utama, nanti ada pasar sekunder, ada pasar tersier, nanti yang tersier, sekunder kita buang gitu. Dapatlah pasar utama. Kedua, dengan menganalisis jenis-jenis kompetitor, menentukan kompetitor utama beserta kekuatan dan kelemahannya, kayak ancamannya seperti apa. Nanti juga ada SWOT analisis kalau mau dimasukkan ya. Terus ketiga, nilai keunggulan ya, dengan menganalisisnya keunggulan produk yang berbasis pasar juga ya dan kompetitor. Nah, sehingga ditemukan nilai jual gitu ya, ada added value atau pembeda utamanya, unique selling point, kita bisa stand out from the crowd gitu ya. Kita benar-benar nah ini tadi ya kanvasnya, nanti setelah jadi gini persis sama dengan bentuknya seperti kanvas model bisnis, didesain oleh siapa, tanggalnya, ada version juga sahabat ya, nanti ada versi 1.0 di awal, ketika ada perubahan minor 1.1, 1.2, ketika ada perubahan bagian kekuatan 1.2, ketika ada major ya, ada perubahan besar, dirubah semuanya misalnya ya, dirubah semuanya berarti 2.0 gitu ya, walaupun produknya sama sahabat ya. Di situ ada fitur, ada benefit, ada nilai pembeda sahabat. Jadi nilai produk itu sahabat, value itu adalah fitur plus benefit. Camkan sahabat ya. Produk kita value adalah fitur kita, misalnya handphone fiturnya apa, kameranya dari lensa Zeiss gitu, Zeiss. Terus kameranya ada dual kamera, itu kan fitur kan. Manfaatnya apa? Dengan manfaatnya misalnya kameranya bisa teknik bokeh gitu ya. Kameranya bisa teknik panning gitu ya. Kan jarang tuh yang pending, terus kameranya bisa zoom in, zoom out ya, gitu dari sisi benefit. Terus nilai pembedanya apa? Nilai pembeda kita dari pesaing gitu ya. Di sisi kiri ada kebutuhan konsumen kita, ada masalahnya apa, pastinya kalau ada problem ada solution gitu. Di sebelah kanan kompetitor ya. Jadi sahabat, tengahnya produk kita, 3 dari di sisi kiri konsumen, di sisi kanan kompetitor. Jadi 3 itu aja sahabat. Oke. Nah ini ya, dari 3 ini ya, pokoknya 3 aja deh. Pertama kita nanti saya ini ya, setelah ini ada membuat list, kita utara 1, 2, Seleksi 3, list. sampai 100. Yang ketiga itu apa Coach? Uji pilihan ya? Uji pilihan ya. Terus seleksi, tidak semua kita pakai ya, Mas Ilham punya ini 100 nih. Terus dikelompokkan, akhirnya keluarlah 3 pilihan. Nah, dari 3 pilihan diuji, 3-3-nya ya. Artinya test the water gitu ya, kira-kira, atau A/B testing, yang A, B, C ini kita uji, misalnya dimakan sendiri, atau dimakan istri, bagaimana reviewnya, bagaimana testimoni, bagaimana feedbacknya gitu ya, terus dimakan saudara, terus tetangga, sampai uji secara online, misalnya kita sebar ke WA, offline kita kasih ke RT, terus kita ke sekretariat RW, ini tolong coba dong, dari 3 itu, Mas Ilham saya suka yang kopi ini, sini yang ini nggak suka, B nggak suka, C nggak suka, berarti Mas Ilham punya 1 produk. Nah, selesai kan? Dari list yang banyak, terakhir ke uji pilihan, akhirnya Mas Ilham punya 1 produk yang kira-kira ada value-nya, added value-nya, yang value itu adalah fitur plus benefit. Nah ini ya, membuat list ini secara personal ya, ada passion di sana, ada skill, ada economic needs ya. Passion tuh tentunya aja kita yang kita kerjakan, kita nggak kenal waktu gitu ya. Hobi itu skill Mas Ilham skillnya apa? Ada irisan di tengah gitu ya, jadi diiris. Jadi diiris antara passion, hobi, terus skill Mas Ilham apa? Misalnya sebagai pembawa announcer, apalagi misalnya apalagi Mas Ilham skillnya. Hobinya berkebun. Berkebun, nah ya nggak apa, nggak bukan daily job ya, berkebun bisa juga, atau apa misalnya naik gunung juga ya, skillnya naik gunung kan susah kan gitu ya, terus apalagi turun gunung atau berselancar gitu ya, berselancar di pantai gitu skillnya, nanti kan ada diiris gitu ya. Nah penting juga dari passion, skill, ada juga economic needs, kebutuhannya apa nih di pasar, jangan sampai Mas Ilham buat papan selancar dijual di gunung, kan nggak laku kan. Siapa yang mau beli gitu ya, pasti dijual di pantai dong. Mas Ilham buka toko di pantai kan, di pinggir pantai, atau ke Bali sana, sekarang ke NTB, NTT, kemana lagi, banyak pantai-pantai sekarang kan. Jadi kita harus camkan ada passion ya, ada passion hobi kita, terus ada skill yang kita punya berdasarkan pengalaman kita ya, pengalaman kita bertahun-tahun, atau mungkin kita sekolah di sana, kursus di sana juga bisa. Terus kebutuhan pasar ya, penting ya sahabat. Nah dari irisan gitu kita dapat nanti, nah ini listnya sahabat ya. Nah kan dari 3 nih ya, kita membuat list,
pertama minat dan hobi gitu ya, terus Mas Ilham punya keterampilan, Mm-mm. terus ada kebutuhan ekonomi. Misalnya gini, ada sahabat misalnya hobi saya Mas Idam ada satu main bola, dua main musik, tiga main game dan seterusnya sampai main komputer semua diutarakan Mas Ilham. Ke luar negeri juga pokoknya asal aja deh gitu ya, dalam tanda kutip ya. Pelatihan, ngajar, naik motor, main Facebook juga ya. Facebook pun bisa jadi bisnis kan. Misalnya apa? Facebook kita membuat copywriting ya, kita bantu orang, apalagi kita membantu orang untuk bisnisnya ya, untuk membuat iklan. Itu kan bisnis, malahan gede gajinya dibanding yang lain kan. Terus hobi makan juga boleh juga, hobi makan jangan-jangan kita menjadi traveler apa ya istilahnya? Vlogger apa ya? Makanan ya, Traveler ya. kuliner ya. Iya kuliner gitu ya, kan Mm-mm. dibayar ada tuh di endorse tuh. Terus Mm-mm. kopi, hobi ngopi, bisa aja kalau hobi kopi kita buat kopi beneran. Terus hobi batik, mungkin belanja batik nanti mungkin kita bisa apa namanya buat batik. Caranya kerjasama dengan pembatik di misalnya di Sumeneb, pembatik di Sidoarjo ada batik khas atau di Surabaya gitu ya. Mm-mm. Pekalongan, batik Solo, batik Jogja gitu ya, batik Sumatera, batik Papua, daerah hewan juga, daerah tumbuhan. Nah, setelah itu keterampilan banyak tengah, Mas Ilham apa ngajar, pelatihan ya, menggambar juga, semua kita utarakan digital marketing, sampai ternak marmut juga masuk ya, Mm-mm. karena keterampilan di sana mungkin pernah trending gitu ya, trending gratis di Pemprov setempat ya. Jadi karena gratis, dicoba nih ya, jangan-jangan ini saya bisa buat bisnis ternak marmut misalnya, terus budidaya kaktus, meracik kopi, piknik murah, sampai bikin desain konten pakai Canva. Ini juga suatu keahlian ya sahabat ya, jangan meremehkan membuat desain ya, karena dibayarnya cukup tinggi ya. Mm-mm. Terus kebutuhan ekonomi apa? Sekarang apa lagi tren makanan Korea kan, terus film-film Korea, makanan Jepang, sushi segala macam masih ya, masih lah kesehatan, apalagi sekarang COVID-19 pandemik, mungkin hand sanitizer, jual Masker gitu ya. masker ya. Terus digital marketing apalagi komunitas kaktus mungkin tumbuh-tumbuhan sekarang ya. Masker ya tadi ya, khusus online apalagi sekarang dapur hantu loh, dapur hantu apa? Terus komunitas kopi, komunitas keluaran kota, hidroponik sekarang lagi tren juga ya, yang pohonnya apa nih pakai air gitu ya, tanpa pakai media tanam. Terus energi terbarukan ya, misalnya pertanian lele gitu ya, menggunakan teknik IoT, Internet of Things ya, pakai sensor gitu. Jadi pakan tanamannya itu, pakan makanannya itu bisa ditakar gitu ya, dibanding kita sebar gitu kan. Kan ada teknik itu. Nah, saya tuh dapat nih Mas Ilham Mm-mm. dari yang satu minat hobi, kolom kiri, kolom tengah keterampilan, terus kebutuhan ekonomi, dan akhirnya dapat 3 pilihan nih setelah Mas Ilham dilingkarin satu-satu ya. Oh, Ya. saya agensi digital marketing karena saya punya keterampilan yang lebih di sana. Satu, jangan semuanya sahabat. Terus kedai kopi dan roti karena saya mungkin hobi gitu ya. Dan 3, budidaya kaktus. Nah, dari 3 ini nanti masuk ke seleksi. Nah, ini hitung-hitungan seleksi nih. Dapat ya. Kan dapat 3 nih. Mm-mm. Dapat ya. Ini kan pertama tadi kita membuat list. Pertama, sekarang kita masuk seleksi. Dapatlah 3 ini. Misalnya Mas Ilham 3 ya. Ada Mas Idam ini ada agensi digital marketing. Saya suka banget. Saya hobi, minat di sana. Saya pernah kursus gitu ya. Kedua, kedai kopi dan roti. Saya suka ngopi dan segala macam. Dan ketiga, budidaya kaktus. Saya pernah training misalnya ya. Dari sini dibuat apa Dari seleksi itu harus dipilih salah satu. Kalau misalnya memilih, misalnya ini 3 nih ya, kemudian kita pilih 2 atau 1 sih sebenarnya. sahabat sebaiknya 1 ya. Nanti ada Oke. total skor ya, paling kanannya mana yang terbesar gitu ya. Mm-mm. Ini skornya ini 1 sampai 5 ya. 1 sampai 5, 1 paling yang enggak minat banget, kira-kira yang pasarnya enggak bagus, atau kira-kira yang konsumen nggak mau, dan 5 paling diminati ya, dan paling diminati yang paling kita passion ada di sana dan hobi. Nah ini misalnya ya bobotnya kita bisa tentukan sendiri ya, bobotnya 100 lah gitu ya, 100 untuk bobot masing-masing apa namanya, ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya, ada pasar besar, ada tren panjangnya, kita pikirin trennya kemana, potensi besarnya, potensi mulai juga penting ya, kapan mulai, itu laba kotor besarnya, terus minatnya dan total skornya. Nah, misalnya agensi digital marketing, Mas Ilham kasih skor 5 nih, oh saya minat banget ya. Dari, kita tentuin ya, ini asal ya, dalam tanda kutip ya, Mas Ilham sahabat ya, 23 ya. Jadi dari nanti jadi total 100 gitu ya. Jadi total 100 ya kita tentuin aja ya, dari sisi minat kira-kira 7 lah ya, dari sisi pasar besar 23. Kira-kira mana menurut Mas Ilham atau sahabat itu yang kira-kira yang saat ini yang skornya gede,
Saya pikir yang skor gede itu mungkin sekarang kalau ini kan dari pendapat pribadi ya sahabat ya. Oh pasar besar ya, atau dari tren saat ini pasar besar berarti paling besar 23, tulis 23 gitu, nggak apa-apa gitu ya. Oh mungkin Mas Ilham laba kotor nggak penting-penting amat, kasih 22 gitu ya. Potensi besar ya nggak penting-penting amat 17 deh gitu ya. Tren panjang ya 13 deh karena growth terlalu panjang 5 tahun. Kalau minat 7 aja deh karena pasar lebih penting kata Mas Ilham kan. Nanti di total jadi 100 kan. Nah si agensi dapat 5, skor rate paling tinggi. Nah 23 kali 5 ya, lihat ya Mas Ilham ya. 115 kan. Nah, gitu ya. Nah, terus apalagi tren agensi digital marketing tren panjang mana? Oh, 5 juga deh Mas Idam, 5 karena trennya itu bakal terus-terusan nih, apalagi COVID-19 pandemik bakal berlanjut. Terus potensi besar bagaimana? Bagaimana? 4 aja deh. Saya nggak tahu juga ini besar atau enggak gitu kan. Terus potensi mulai, oh 5 deh. Saya mau segera mulai nih. Duit udah ada gitu ya, ada rekan bisnisnya, ada mitra utamanya, udah siap nih. Laba kotornya apa 4 aja deh, kalau 5 terlalu optimis gitu ya, jangan-jangan nanti terjadi permasalahan, saingan banyak gitu ya. Terus minatnya 4 juga deh, sebenarnya saya nggak minat-minat amat ya gitu ya. Nanti dikali ya 7 kali 4 28, akhirnya totalnya 454 ya. Dan seterusnya sampai ternyata yang paling besar 459 sahabat. Jadi Mas Ilham itu ternyata bukan minatnya, hasil seleksi tadi dari membuat list, akhirnya yang dapatnya kedai kopi dan roti gitu ya, sepakat ya. Nah, uji pilihan ya, sahabat ya. Uji pilihan itu ada uji pada diri sendiri dan target konsumen yang dikenal, saudara ya, istri gitu ya, orang tua boleh juga. Kira-kira yang paling kritis juga penting ya. Kasih aja yang kritis ya, jangan sampai kita yang nggak kritis, penting kritis supaya kita nanti ada perbaikan. PDCA jalan ya, kita harus continuous improvement ya, kaizen ya, jangan sampai kita stuck aja karena konsumen kita tuh ya semau maunya kita lah gitu ya, nggak pokoknya produk saya harus dianggap enak ya, jangan juga ya, kalau bisa kasih yang sekritis banget lah gitu, saya paling suka gitu maksudnya. Yang kritis, yang objektif ya kan? Ya objektif, jangan subjektif juga ya. Misalnya seperti apa, kesel sama Mas Ilham misalnya, dikasih 0 mungkin ya. Ya jangan juga gitu. Terus uji dengan cara menjual offline ya tadi ya. Tester foodnya nggak jadi dikirim nanti ya. Kalau dijelek-jelekin. Takutnya dibuang gitu ya. Nah, gimana? Ini nanya ke teman kan, nggak tahu gitu ya. Nah, karena dalam tanda kutip musuhan ya, jangan juga gitu. Terakhir uji dengan cara menjual online ya bisa kita WA gratis ya, atau melalui Instagram yang gratisan, Facebook yang gratisan. Tapi hati-hati sahabat ya, kalau jualan langsung di Facebook itu nanti bisa kena ban ya. Kalau bisa kita bercerita ya, kalau di Facebook ya, kalau Instagram kan bisa hard selling. Kalau Facebook dulu bisa, sekarang nggak bisa. Hard soft selling, kita bercerita, Mas Ilham cerita, saya kemarin ke pasar, bla bla, akhir ujung-ujung jualan kan di bawah kan. Silakan. Kalau klik pun jangan klik pakai ini ya, jangan pakai seperti bit.ly, pakai s.id, nanti bakal di remove, sahabat. Nggak suka sekali. Kalau bisa pakai web pribadi ya, atau mungkin blogspot, atau mengarah ke Instagram kita aja gitu ya. Karena kan sama-sama satu perusahaan kan, Facebook dengan nama. Facebook itu bagus ya, cukup besar ya kalau untuk online ya, dengan gratisan. Baik, Coach Idam, ini sudah dijelaskan ya bagaimana membangun nilai produk itu dari membuat list, menyeleksi, kemudian menguji gitu kan dari beberapa pilihan tadi. Ini sebelum kita ke spot iklan, satu pertanyaan yang ingin saya ajukan. Ada yang bilang bahwa membangun atau menambah nilai produk, katanya ini ya, saya mungkin ini betul atau enggak nanti bisa dijelaskan gitu oleh Coach Idam. Katanya tidak selalu membuat perusahaan itu sukses atau menghasilkan keuntungan. Karena mungkin tergantung ada beberapa aspek begitu. Apa betul seperti itu bahwa membangun nilai produk tidak selalu menguntungkan? Jadi apa yang selama ini kita ketahui bahwa membangun nilai produk itu merupakan salah satu cara untuk menambah keuntungan, malah justru ada yang menentang, atau bukan menentang sih, maksudnya beda pendapat gitu loh. Apa betul seperti itu atau bagaimana ini Coach? Ya, masalah untung enggaknya kan tergantung dari kita, ini ketat sekali ya, boleh dibilang seleksi ketat ya sahabat. Kalau misalnya gini sahabat, udah saya buat ini aja lah kopi, selesai gitu ya. Nah itu kan nggak melalui proses yang ketat kan, misalnya tadi dari membuat list, terus seleksi, terus uji itu penting sahabat ya. Apalagi uji ya, test the water penting banget. Kita buat produk kalau udah diuji gimana caranya gitu, kita bisa live gitu ya, bisa go live.
kita produk bisa lempar ke pasar, kita harus uji dulu ya. Nah, masalah untung undangnya mungkin ada permasalahan, Mas Ilham. Permasalahannya karena tidak diuji. Nah, itu paling penting ya, sahabat. Kita misalnya ngiklan di Facebook nih, sahabat ya. Kalau saya ngiklan ya, saya pasti ada dua ini, Mas Ilham. Ada dua gambar ya. Dua gambar dengan copywriting berbeda, saya iklanin dengan jalan bersamaan. Tujuan saya menguji ya, kira-kira dari campaign A dan B itu mana yang kira-kira yang engagementnya bagus. Ketika yang campaign B engagement jelek, saya buang langsung, Mas Ilham. Biarin saya rugi gitu kan. Nah, berarti A bagus, nah jalan. Artinya tadi yang Mas Ilham utarakan tadi, pertanyaan tadi, bisa untung dan enggak untung karena tidak diuji. Nah, gitu ya. Jadi ada step yang mungkin terlewati atau mungkin kurang maksimal gitu ya saat tidak diuji. Iya, stepnya kan tadi. Uji itu penting ya, seperti gini. Bisa Mas Ilham sekolah SD, kan ada ujian di akhir. SMP, ada ujian di akhir. Ada nggak orang yang misalnya ikut ujian, yang nggak lulus dong, akhirnya nggak pernah naik ke SMP, nggak naik kelas, istilahnya UMKM tidak naik kelas karena tidak diuji di pasar, karena produknya ketika bangun produk tidak diuji, test the water. Nah, itu permasalahannya, mereka bakal boncos karena tidak ada step yang hilang. Saya pikir uji, testing, test the water, 3 ya, test the water melalui keluarga, diri sendiri dimakan juga dong, kita harus tahu juga rasanya kan. Iya dong. Jangan sampai dibuat tiba-tiba keasinan. Saya nggak nyoba tuh, kata Mas Ilham. Ya coba juga dong sebagai pembuat gitu ya. Oke. Baik, Coach, nanti kita lanjutkan ya. Oke. Ada beberapa pertanyaan ini yang sebenarnya sudah masuk. Nanti kita coba floorkan begitu. Baik, sahabat tetap bersama kami. Kami segera kembali setelah beberapa spot berikut ini. Ya, sahabat, khusus warga Jawa Timur, ada kabar gembira untuk Anda yang punya kendaraan bermotor sesuai keputusan Gubernur Jatim tahun 2021 nomor 188 sekian-sekian tentang pemutihan dan insentif pajak daerah untuk warga Jawa Timur, yaitu diberlakukan pemutihan bebas denda PKB dan BPNKB serta bebas BBN kedua dan lain-lain. Insentif pajak 20% untuk kendaraan roda 2 dan 3 serta 10% untuk kendaraan roda 4 atau lebih. Selain itu, manfaatkan dan menangkan juga hadiahnya senilai 30 juta rupiah berupa tabungan umroh tahap kedua untuk 15 pemenang mulai 9 September sampai 9 Desember 2021. Sahabat, pemutihan dan insentif pajak daerah untuk warga Jatim ini bisa dibayar melalui e-Samsat, link aja, GoPay, Alfamart, Alfamidi, Indomaret, Tokopedia, Gria Bayar BTN, dan Pos Indonesia. Info lebih lanjut Anda bisa hubungi kantor bersama Samsat Sidoarjo Kota. Informasi ini dipersembahkan oleh kantor Samsat Sidoarjo. Rokok opo ki kok putihan? Ya rokok kok, ya murah, ya akeh. Rokok ilegal ki. Masa rokok ilegal iki? Yo ki. Lah awakmu kok roh nek iki rokok ilegal? Rokok ilegal iki gak nek pita cukene. Samen paling roe bandrol kuwi lho. Rokoke kudu enek merek karo nama perusahaane sing terdaftar ndek bea cukai. Lokasi pembuatane ndek kene yo gak enek. Terus ndek kene rokok ilegal iki gak enek gambar karo peringatane teko pemerintah. Berarti rokok ilegal gak resmi no? Aduh, ya mesti to Lemul. Rokok ilegal iki merugikan negara. Mergo ora bayar cukai sing digembangun negara. Walah cucu, sepenting wong-wong gak roh. Loh, gak iso lagi. Makane to Le, tuku sing pasti-pasti ae. Aja ngawur. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau hubungi nomor 1.500 225 1.500 225. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Bea Cukai Sidoarjo. Ayo, ngewangi Bea Cukai, berantas rokok ilegal. Bea Cukai Sidoarjo, fokus mengawasi, tulus melayani. CHEERS Cheers, CHEERS Cheers, CHEERS Cheers, air minum yang terbaik. Hey, cheers in the house. Cheers, air ber-pH tinggi. Cheers dapat membantu netralkan pH tubuh. Cheers mengandung antioksidan alami. Cheers, air minum terbaik untuk keluarga. Air minum sehat keluarga. Cuma cheers, air minum dengan pH tinggi. Cuma cheers, cara pesannya mudah, petugasnya ramah, gratis ongkos kirim. Hey, cheers in the house. Untuk pemesanan via WhatsApp di nomor 087777243377. Gratis ongkos kirim. Cheers in the house.
Untuk wilayah Sidoarjo dan sekitarnya bisa menghubungi Depo Candi di 0821 4225 6646 0821 4225 6646. Arek-arek iku rame lapo sih? Mulakno, nek dikandani wong tuwek dirungokno, nek durung siap duwe anak, gak usah rabi. Anake loro, pilek, watuk, ono seseke. Loh, bahaya iku. Ngomong dorong, budal nang bidan. Hati-hati dan waspada ya. Demam, batuk, dan susah nafas bisa jadi itu tanda-tanda pneumonia atau infeksi paru-paru. Penyebabnya bisa virus, bakteri, atau jamur. Mudah menular lewat droplet saat batuk atau bersin. Tapi ini bisa dicegah dengan pemberian imunisasi PCV pada bayi dan anak. Imunisasi PCV selain mencegah pneumonia juga bisa mencegah radang selaput otak atau meningitis dan radang telinga tengah atau otitis media. Imunisasi PCV diberikan pertama pada bayi usia 2 bulan, dilanjutkan pada usia 3 bulan, dan dosis ketiga saat anak usia 12 bulan. Imunisasi PCV bisa didapat di posyandu, bidan, puskesmas, rumah sakit, klinik kesehatan, praktek dokter mandiri, dan layanan kesehatan lain yang menyediakan imunisasi. Lapo guyu-guyu dewe. Putune wis sehat, Cak. Wis diimunisasi PCV pisan. Seneng aku. Gak pengen ngeramut bayi maneh ta? Ayo tak gaweno. Iklan layanan masyarakat ini persembahan Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo. PT Inet Global sejak tahun 2005 bergerak di bidang ICT, Information and Communication Technology, Internet Service Provider atau ISP, web hosting dan domain, fiber optic system, dan satelit atau VSAT, memberikan layanan jasa koneksi internet ke seluruh dunia dengan kecepatan tinggi dan harga yang kompetitif. Juga memberikan solusi dan jasa konsultasi pendistribusian koneksi internet, menyediakan solusi ICT yang komprehensif, terpadu, dan disesuaikan bagi pengguna yang mencakup data infrastruktur, managed service, cloud computing, IT services, serta layanan digital yang fokus untuk memanfaatkan peluang yang mendukung dan menambah nilai pada bisnis utama tiap customer. Untuk layanan dan servis Inet, hubungi kantor pusat Jalan Kuningan Barat nomor 8 Jakarta. Telepon 021 299 66900. Kantor Surabaya, Intiland Tower lantai 11, Jalan Panglima Sudirman 101 sampai 103 Surabaya. Telepon 031 535 3955 031 535 3955. Inet Globalindo, the best service for great solution. Sahabat, kita kembali di program Talkshow pagi hari ini, Digital Business Series bersama dengan Coach Idam Azhari. Yang kita bahas adalah tentang bagaimana membangun nilai produk ya di kesempatan pagi hari ini. Baik, Coach Idam, Ya. ini ada 4 pertanyaan, saya bagi dua-dua dulu ya, nanti bisa langsung dijawab. Waktunya memang kurang 11 menit lagi. Yang pertama dari, sebentar, ini ada Pak Ali yang ada di Balung Bendok ya, menanyakan untuk membangun nilai produk yang kita lebih titik beratkan itu pada peningkatan kualitas atau mutunya atau pada packagingnya. Mungkin dibuat lebih menarik begitu ya. Mana yang lebih diperhatikan dulu begitu. Kemudian yang kedua, ini pertanyaan dari Mbak Ica. Sebentar. Ini pada tahap uji pilihan kadang jika kita uji cobakan produk kita pada orang-orang yang kita kenal, itu khawatirnya hasil atau reviewnya tidak atau kurang objektif. Mungkin karena sungkan atau apa. Nah, ini solusinya gimana, Coach? Gitu. Ini dua dulu, Coach, monggo. Ya, yang pertama pemilihan ya dari sisi kualitas atau packaging. Ini udah sampai tahap mungkin ke bisnis model ya. Kita kan membangun nilai produk kan masih dalam seleksi nama produknya apa gitu ya. Terus ya kualitas packaging, maksudnya kualitas ini ya. Kualitas mungkin rasa atau apa mungkin rasa, ini iya kayak gitu-gitulah. Variasi rasa packaging gitu ya. Nah ini sekarang mungkin gini ya sahabat ya, sekarang kan pertarungan bisnis model ya, jadi boleh dibilang
nggak penting-penting amat ya, tapi ya jangan selalu dipegang, nggak penting-penting amat kualitas ya dalam tanda kutip ya. Jadi orang cenderung sekarang karena bisnis modelnya orang mau murah banget gitu ya, variasi banyak banget. Akhirnya apa? Karena kemakan dengan psikologi marketing ya, akhirnya packaging dipilih gitu ya. Kualitas nomor 2 untuk saat ini. Kadang-kadang begitu ya. Sekarang saya tanya Mas Ilham, kira-kira yang sekarang dipilih apa? Packaging dulu atau kualitas gitu kan? Kualitas kan kita nggak bisa lihat. Misalnya begini, masa pakainya ada, kita beli barang misalnya handphone, dibilangnya bagus ya, di iklannya bagus, ternyata kualitasnya setelah kita pakai setahun gitu ya, masalah. Saya kemarin baru beli baterai laptop, bilangnya oke, ternyata drop juga gitu, itu kualitas kan. Nah memang agak susah ya kita menguji kualitas ya, tapi sahabat kalau bisa ya number one prioritas itu packaging dulu ya untuk saat ini ya. Karena begitu pasar begitu banyak ya, saturated, akhirnya kita berperang di copywriting, kita berperang di kata-kata yang menarik gitu ya, kita berperang di gambar-gambar yang menarik, itu kan packaging kan, bagian luarnya, groomingnya. Kualitas ya penting, cuman kita list nomor 2 lah ya, penting kualitas ya. Penting juga, tapi kalau tadi Bapak yang bertanya ini, mana yang dulu, saya pikir packaging dulu deh. Untuk saat ini ya. Kualitas penting juga, kita nomor 2 deh. Jangan sampai yang dua-duanya nomor 1, ya susah juga kan. Kita harus ada prioritas kan. Dan kedua ya, uji pilihan. Nah ini yang tadi ya, kan uji pilihan kan ada 3 kriteria. Satu yang kita kenal, saudara, 2 mau subjektif kah, mau objektif kah, nanti kita seleksi kan ya sahabat ya. Jadi kita jangan sampai kita tes itu, maksud tes The Worker itu kalau bisa sasar semua gitu ya. Tapi kalau effortnya ada ya, kalau ada waktu ya, bisa aja. Kalau nggak ada waktu, online toh nggak masalah gitu. Nggak ada waktu, offline toh, atau offline dan online aja yang saudara dilewatin boleh aja. Tapi sebisa mungkin 3-3-nya, tadi ada 3 kan. Pertama saudara terdekat ya, atau istri atau pacar gitu. Kedua yang tadi online dan offline ya. Iya, kalau yang dekat-dekat ini biasanya enak kayak gitu. itu biasanya yang ngomong enak itu saudara ini paman gitu. Kalau sepupu malah kritis kan. Coba deh ya, jadi diseleksi juga ya ketika kita masuk di keluarga, seleksi deh, di seluruh sepupu aja deh, yang kira-kira setara umurnya. Saya pikir ini objektif banget, kritis malah. Kalau paman kan udah enak, gitu, ponakannya nanti nangis lagi marah gitu. Ya kita seleksi juga ya saudara, cuman seleksi misalnya sepupu yang seumuran, pasti kritis, saya kan kritis. Payah nih Mas Ilham nih, kok nggak enak sih, pasti gitu kan. Sebenarnya sampai seberapa banyak sih coach kita membuat kesimpulan, misalnya nih ya, kita menentukan sebuah produk, misalnya nih kan produk kuliner makanan nih misalnya, dari sekian orang yang kita tes gitu ya, ternyata hasilnya tuh sebanding. Misalnya ada yang suka yang manis, hasilnya misalnya 50%, yang suka asin 50%, agak bingung juga kan. Misalnya ini berarti makanan ini cenderung manis atau asin ya, karena hasilnya sama gitu. Nah, gimana ini? Apakah perlu uji pilihan lagi? Nah, terus untuk menentukan bahwa kita final memutuskan itu atas dasar apa? Gitu. Ya, mungkin terjadi ya, Mas Ilham ya. Iya. Ketika misalnya tapi nggak saklek 50, enggak. Iya, 50, misalnya gitu. Pas 948 itu kan deket kan. Dekat. Artinya istilahnya errornya ya kecil lah, sama-sama gitu. Misalnya margin errornya 0,0 sekian sama. Kalau margin error 1 0,1, 1, 2, 3 kita bisa tentukan. Meskipun beda tipis, tipis kita ikuti yang paling banyak itu ya. Iya, saya pun bingung ya Mas Ilham. Misalnya gini, ada misalnya 50, 49, 47, pasti saya bingung itu. Iya karena beda tipis, kan? Iya betul. Nah, betul. Emang sering terjadi seperti ya, caranya kita uji ulang lagi, tes lagi. Jadi berkali-kali ya, itu di istilah Jepang namanya continuous improvement ya. Uji terus sampai benar-benar produk kita tuh jomplang ya, menang. Ada satu pemenangnya gitu. Pemenangnya siapa? Ada juara 1, juara 2, juara 3 dong. Juara 1 ya pastinya dapat penghargaan yang begitu besar kan. Juara 2 ya setengahnya, juara 3 sepertiganya kan. Jarang sekali 1 sama 2 kan misalnya
misalnya juara di mana di PON juara 1 dapat 1 miliar, pasti juara 2-nya nggak sampai 750 juta kan, paling 500 juta setengahnya ya gitu ya. Juara 3 ya lebih kecil lagi, jadi kita harus nanti dapat tesnya itu hasilnya benar-benar jomplang ya, benar-benar ada yang unggul satu gitu ya. Misalnya tadi yang Mas Ilham utarakan misalnya nyaris sama gitu ya, persennya nyaris sama atau margin errornya sama-sama error, margin error pasti sama ya, kita uji ulang lagi. Kalau nggak berhasil juga uji ulang, ditarik lagi ke belakang, kita buat produk baru gitu ya. Produk baru yang sejenis, misalnya apa? Ketika di kopi Arabica kira-kira sama semua taste-nya ya. Kopi Arabica kan agak sedikit spesifik ya, agak mahal ya, makanya masih tarik deh. Saya buat kopi Robusta. Nah, kopi Robusta mungkin ada jomplang, kopi Robusta kan murah kan, sasetan gitu ya. Nggak mahal-mahal banget. Jadi pakai hobi yang sejenis, pakai yang passion yang sejenis, pakai yang pasar yang sama, pakai yang skill yang sama, tapi produk yang berbeda. Ditarik ke belakang lagi ketika kita testing itu berkali-kali kok sama terus gitu ya, tapi jarang terjadi ya. Jarang ya gitu. Baik. Ya. Jadi pilihan penting ya, testing penting ya. Jadi kata kuncinya sahabat di sini adalah testing gitu ya, uji pilihan gitu ya. Dan sekian banyak list tadi, 1, 2. Oh ya, sebelum berakhir coba. Nih Mas Idam, ini aksi akhirnya seperti apa nih, bingung kan? Saya belum utarakan ya. Mohon maaf bagian kedua enggak ada ya, karena ini cukup sederhana sahabat ya. Hasil akhir seperti apa, hasil akhirnya seperti ini sahabat ya. Ini hasil akhirnya, coba saya share di lihat Mas Idam. Nah itu ya, setelah dari tadi buat seleksi, terus pilihan segala macam, akhir-akhirnya seperti ini ya. Coba sudah tampil ya di YouTube ya? Sudah. Oke. Nah itu ya hasil akhirnya. Saya belum tampil sih, biar sahabat tahu ya. Tadi kan dari form yang kosong tadi ya. Ini form yang sudah terisi. Ini mudah sahabat ya, jangan terlalu dipikirin. Mas Idam ini kok banyak amat ya, ada kelemahannya apa, kebutuhan ya, profilnya, kita dapat profilnya ternyata itu ada besar kecil ya. Oh ini kayak bukan terakhir deh. Terus ini kita ini gambarnya apa ya? Kayak sebentar. Sebentar. Saya ada list terakhir nih, sorry. List terakhir. Oh sorry, ini ada list terakhir. Ini list yang terakhir kedua. Ada list paling terakhir sahabat ya. Setelah kita tadi membuat list, seleksi, terus uji, ternyata hasilnya seperti ini sahabat. Hasilnya seperti ini. Coba ya. Hasilnya, nah ini dia. Oke, udah ya. Ambil ya. Ini rotinya. Roti Kapiten ini ya? Iya. Jadi ini dari yang form tadi kosong ya. Ini form yang sudah terisi ya. Nah ini hasil akhir ya. Dari sini kita bisa masukkan ke value proposition-nya si BMC gitu ya. Yang kita bahas dua kali ya, Mas Ilham ya. Dapatlah kita nama produknya namanya Roti Kapiten, kita punya roti, donat, kafe, pesaingnya di Roti O gitu ya, ada pesaing Roti O, kita dapat satu pesaing, mungkin banyak ada Roti O, ada apa segala macam ya. Terus kebutuhannya ternyata kita dapat itu pasarnya sebelah kiri pasar ya, gambar orang gitu ya, pasarnya ternyata kebutuhannya sosialisasi, hiburan, wifi, kopi asli, kebutuhan untuk Roti Kapiten ya. Profilnya ada ya, profilnya hanya pria muda dan kelas menengah, kita batasin kan. Tadi seleksinya yang tadi gambar yang sebelumnya itu seleksinya untuk orang tua dihapus ya, karena nggak memenuhi kriteria. Terus masalahnya apa? Mereka nggak banyak uang, mudah stres, labil, malas mikir, kesepian, nggak suka politik, bingung ngirim makanan apa. Fiturnya apa? Mas Ilham punya fitur produk 3-in-1, kopinya asli, Arabica, harga terjangkau gitu ya. Udah asli terjangkau lagi, ini murah banget. Variasi rasanya dan menunya bervariasi. Benefitnya apa? Ada online, ada offline. Desain logonya keren. Nah ini penting ya. Tadi ya pertanyaan tadi ya. Desain logo dan kemasan keren. Nah itu kan selalu saya selalu baca artikel ya, Mas Ilham ya, selalu bicara untuk saat ini ya, desain, kemasan. Akhirnya apa? Quality mungkin ya. Quality memang penting banget. Tapi quality saya pikir semua orang punya skill ya. Mas Ilham punya skill dong buat nasi goreng, punya kualitas dong. Kita harus percaya dong ya, kita punya quality. Dan paling sulit emang buat kemasan sahabat. Makanya tadi saya bilang untuk saat ini prioritas kemasan ya, karena agak ribet ya, karena orang suka pilih-pilih ya, dan ada nilai pembeda ya, kedai kopi, roti dan donat, kekinian dengan varian rasa yang otentik. Nah kekuatan nih, pesaingnya sebelah kanan, kekuatan mereka brand lebih terkenal, RPO ya, Mas Ilham baru, terus banyak cabang lagi ya,
karena mereka mungkin franchise ya, rasa roti enak. Kelemahannya mereka apa? Harga mahal, kita lebih murah. Terus rasa kopi generik ya, biasa-biasa aja. Sedangkan kita ada variasinya. Terus pilihan mereka menu sedikit, kita banyak. Mereka kedai hanya offline kan, Notio kan, nggak bisa online ya. Kita bisa online, pesan online, bisa melalui GoFood juga, pakai QRIS juga, pakai scan barcode juga. Lebih keren kan, mereka Notio mungkin scan barcode aja di lokasi setempat kan. Terus ada paket franchise mereka mahal, kita mungkin murah gitu ya. Nah ini sahabat ya, akhirnya terpilihlah kita punya dari sekian banyak list tadi. Mas Ilham punya skill mungkin macam-macam, berkebun segala macam, dipilihlah sama Mas Ilham atau sahabat atau kapiten ya. Dengan pesaing satu saja RPO kita tampilkan dan kebutuhan konsumen apa. Profilnya adalah kita udah lakukan profiling tadi ya. Tadi terlewat sih ya, waktu kita nggak sempat. Ada pria muda dan kelas menengah. Mungkin nanti saya bahas lagi nanti di materi yang berbeda ya sahabat ya. Judul yang berbeda ya. Ini ada dua pertanyaan sih sebenarnya, tapi waktunya udah habis ya. Mohon maaf, ini mungkin lain waktu saya bacakan minggu gitu depan ya. lah ya, nanti bisa disimpan di Iya. depan. Oke, baik. Coach, terima kasih. Ini nanti kalau misalnya ada penjelasan lain, kita lanjutkan lagi, insya Allah minggu Masuk depan di gitu materi ya. yang lain ya, nanti saya rangkum gitu ya. Oke, baik. Terima kasih. Selamat pagi dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.